output atau endingnya atau outcome-nya itu adalah nanti ya semakin banyak orang kepingin lihat Kampung Madu itu kayak apa sih. Nah, Pak Kades ini juga ada masuk sekali datang habis itu kapok itu caranya teko ditentupi tawon Pak Kades kira-kira kapok. Ya enggak, artinya beberapa hal yang perlu ada di sini yang biar menarik. Yang jelas kekurangan di sini mesti satu, panas Pak itu. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati jajaran pemerintahan Desa Kemelagi, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Gerak PKK Desa Kemelagi, seluruh teman media dan ibu-ibu tim gerak PKK Desa Kemelagi, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kagem jajaran pemerintahan Desa Kemelagi dan tim gerak PKK Desa, karena memang sampai tadi malam konfirmasi saking Ibu Bupati itu akan berkenan hadir secara pribadi untuk melakukan doorstop di Kampung Madu Desa Kemelagi, karena sebelumnya beliau sudah pernah rawuh di sini pada saat launching Pak Polong yang sewu ya. Jadi karena Ibu Iguna sudah pernah rawuh di sini launching Kampung Madu Desa Kemelagi, beliau juga berkeinginan untuk hadir kembali di sini siang hari ini. Tapi ternyata ada kegiatan yang waktunya sudah tidak bisa dikompromikan. Biasanya beliaunya itu senangso terlambat datang tuh mesti menyempatkan diri untuk hadir. Siang hari ini kebetulan ada kegiatan di Surabaya dan juga di Pendopo Gramajatama. Mohon maaf sekali nih Bapak, karena tadi rupanya masyarakat Desa Kemelagi juga sangat antusias. Sedari pagi anak-anak sudah dilibatkan ngerantos dari jam 10 mungkin nih. Mulai ya. Pangapunten sangat sebelumnya Bu Nita. Nah sebelum kita nanti ikuti kegiatan yang biasanya kita laksanakan sebagai penutup kegiatan Perstur, yakni sharing antara pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Diskominfo, dengan teman-teman media terkait apa saja evaluasi, masukan, saran dan kritikan yang bisa jenengan sampaikan dalam kegiatan Perstur yang bertujuan untuk pengembangan wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Mojokerto. Saat lagi Pak Ardi sampun OTW, sudah mendekati lokasi. Sekarang kita berikan kesempatan untuk yang ngampu lokasi ya. Ini Pak Kades Kemelagi juga baru saja rawuh. Nanti kita berikan kesempatan kepada beliau dan Pak Pol untuk menjelaskan bagaimana asal mulanya Kampung Madu ini didirikan, terus pundi perkembangannya hingga sekarang. Sebelum rawuh Pak Kades, kami persilakan Pak Pol untuk memberikan penjelasan. Oke, langsung mau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, tamu-tamu yang sangat terhormat nih, semuanya. Terima kasih datang ke desa kami, yakni Kampung Madu Desa Kemelagi. Perkenalkan, nama saya Irwan. Sebenarnya saya kepala dusun dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga pembudidaya madu. Awal mula saya membudidaya madu itu tahun 2018. Waktu itu masih kecil, masih tahap belajar. Ya terkadang sering juga gagal. Wajar kalau berusaha gagal, itu wajar. Kami akhirnya belajar dari peternak lain, dan terkadang peternak lain itu pun merahasiakan sesuatu untuk peternak tersebut. Kami
selanjutnya tidak habis pikir, kami belajar otodidak, lihat YouTube, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mempelajari itu pun mampu. Tetapi lama-kelamaan kami juga berteman dengan peternak. Kebenaran peternak itu ada yang baik, bisa menularkan ilmu, ada juga yang merahasiakan ilmu. Begitu. Kami membudidaya madu itu pasang surut itu wajar. Jadi madu itu nggak gampang. Untuk pemeliharaan itu pun sulit karena kita mendatangkan lebah madu, kita beli bibit, kita taruh saja, nggak kita rawat, punah akan punah. Begitu ceritanya. Untuk lebah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali harus kita kontrol. Kenapa harus kita kontrol? Karena lebah itu juga ada musuh alami, kutu, semut, dan lain-lain. Kalau semut mungkin mudah, kalau kutu, kalau tidak dikasih obat kutu dan lain-lain, vitamin dan lain-lain, akan punah dengan sendirinya. Karena saya sering seperti itu. Kalau untuk kutu, yang dimaksud kutu lebah itu, kenapa kok harus dikasih obat? Karena kalau kita kasih obat, dia akan menggerogoti kutu lebah tersebut. Terutama anakan yang ada di sarang, itu akan dimakan oleh kutu tersebut. Makanya kita dapat kutu itu macam 3. Yang pertama rotras, yang kedua namanya amistar, yang ketiga itu namanya obat Cina, lupa saya namanya. Jadi paling tidak setiap 1 bulan sekali kita semprot dengan bahan kimia tersebut. Kenapa kita semprot? Karena lebah tersebut kalau kutu itu nempel, dia akan menggerogoti tubuh tersebut dan akhirnya mati. Kenapa kok perawatannya sangat ribet dan lain-lain? Karena untuk lebah melifera, Bu, Bapak, usia pekerjaan cuma 40 hari. Kalau anakannya nanti tidak tumbuh dengan normal, otomatis generasi penerus akan punah, akan habis. Dan untuk ratu lebah, usia paling panjang bisa 3 tahun, tapi yang bagus 2 tahun kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena produksinya untuk menghasilkan anakan itu berkurang, sehingga kalau tidak kita ganti akan punah dengan sendirinya, begitu. Jadi ya itu pengalaman saya. Lebah saya banyak, tapi yang di sini cuma perawatan saja. Yang lainnya saya gembala, Bu. Ya, di teman saya di Ngimbang saya gabungkan. Saya punya 30 kotak di sana. Saya gabungkan dengan teman-teman saya yang sini yang dekat rumah saja. Jadi kalau ditaruh di sini saja nanti kekurangan suplai madu saya. Karena alhamdulillah pembeli juga sudah lumayan. Termasuk hari ini alhamdulillah tadi dapat berita dari Kominfo, kita dapat nominasi, Bu. Tapi nanti nominasi urutan keberapa belum tahu. Iya, mantap-mantap. Kita diundang besok ke Batu itu. Tadi undangannya sudah dikirim file tadi. Alhamdulillah kita tetap berusaha, Bu. Jadi saran dari Bu. Jadi saran dan apapun akan kami terima, Bu. Namanya juga kami bukan senior, kami sama-sama belajar, Bu. Jadi mungkin itu inovasi kami ini, terutama yang terbaru ini stikoni ini yang paling laris, terutama ibu-ibu beli untuk anak TK atau anak SD ini yang paling laris ini. Kami bisa jual glosil kiloan juga bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan bapak-bapak ibu-ibu semua saja yang hadir di sini yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi sama Pak Adus, awal dari kita mendapatkan, saya selaku kepala desa tertarik untuk mengembangbiakkan lebah ini mulai insya Allah 2019 desa kita mendapat predikat desa mandiri. Dari predikat itu kita dapat reward dari pemerintah provinsi, istilahnya desa berdaya, dapat reward dari pemerintah provinsi senilai 100 juta. Disuruh menggali, mengembangkan potensi yang ada di desa kita. Kebetulan di dusun sini, masuk desa Kemlagi,
itu ada mayoritas warga kita yang di sini itu membudidaya lebah. Sebelumnya memang ada di sini enceng gondok yang sekarang sudah pindah di Jeruk Seger itu sebelumnya warga kita. Tapi karena sudah bisa maju, sudah bisa beli rumah, bisa beli lahan, bangun di sana, otomatis pindah. Kita kemarin juga sudah bina dan alhamdulillah mewakili kabupaten waktu pameran tingkat provinsi di Cito itu enceng gondok, mewakili Dinas Tenaga Kerja Mojosari yang pertama, terus mewakili Dinas Disperindak juga di Surabaya provinsi dari produk enceng gondok. Kita juga membantu pengrajin kita itu dapat alat pres untuk sendal, untuk tas itu sudah. Tapi ya gimana lagi kalau sudah pindah, yang kemarin juga ikut di program ini, kalau udah pindah ya udah, kita di sana beliaunya dari hasil itu sudah beli tanah, bisa bangun rumah, kehidupannya sudah lebih enak, ya udah kita apa gitu. Tapi tetap kalau komunikasi masih ke kita, kebanyakan yang nanya masih di Kemlaki gitu. Terus kita karena ini coba madu, yaitu kita coba diplotkan di madu. Memang yang disampaikan Pak Polo memang susah Pak. Awal itu kita nyari guru yang benar-benar peternak lebah. Itu memang yang disampaikan Pak Polo itu enggak semuanya dikasih tahu, ilmunya itu enggak semuanya dikasih tahu. Ke Madura itu ada, itu malah lebih besar, saya tahu dari Pak Polo. Kotaknya itu hampir ribuan. Dia bisa istilahnya kalau kita itu ngekspor di luar provinsi sampai kirim Jambi, sampai kirim Kalimantan. Satu truk itu 170 kotak isinya. Tapi ada sesuatu yang tidak dikasih tahu. Makanya yang disampaikan Pak Polo juga berdasarkan pengalaman. Kalau kita ngasih makannya, kasih istilahnya gula, glukosa, nggak pakai gembala Pak, dicuri aja gula, wes enak, dicuri aja gula. Karena ini kita istilahnya kemarin kita coba beli juga tester untuk kemurnian, kadar kemurnian itu di bawah KA, kadar airnya itu 21 KA, di bawah 21. Kemarin juga kita sempat beli untuk meyakinkan konsumen dengan dana yang dari Desa Berdaya itu. Juga kita beli kotak ini kemarin 16 ya, 16 apa 18. Kita beli, kita coba kasihkan ke peternak-peternak yang sudah ada dengan harapan nantinya kalau sudah berkembang kita bisa mecah ini, ilmu mecah ini istilahnya ngambil ratunya. Nanti ratunya dikembangbiakkan di kotak lagi, itu nanti kita bisa perbanyak ke warga lain yang mungkin mau mengikuti jejak untuk mengembangbiakkan lebah. Istilahnya kalau ratunya yang habis ngentup itu Pak, habis kawin mati, pejantannya mati. Sekali kawin sama ratunya mati pejantannya. Itu yang kendalanya nggak semua orang bisa mengembangbiakkan koloni ini. Makanya pindah-pindah. Di sini ada jagung, kita ambil yang daun jagungnya taruh sini. Kayu putih di sana ada. Dari wilayah lain ada Pak yang ngembala sampai sana ada. Dari wilayah Gondang, orang Gondang. Tiap pagi hampir 2 hari sekali itu pekerjaannya nyemproti yang itu kutu itu apa masuk sana ada dalam. Jauh di sana. Sana tuh sudah masuk wilayah Jombang, bentar lagi wilayah Jombang di perbatasan. Jadi dipindah-pindah kotaknya ini. Untuk sekali pindah ini biayanya juga nggak sedikit. Oke, coba saya lanjutkan Pak ya, yang terkait yang tadi itu. Sekali pindah itu saya nanya ke yang peternak senior itu biayanya ratusan juta Pak. Katanya yang baik itu di wilayah Situbondo, Randu. Itu terbaik Pak. Sekali pindah 1 truk minim sedia uang 200 sampai 250 juta. Keamanan, sewa lahan kan sana kan perhutani Pak, kayak apa sewa lahan, biaya hidup di sana minim 3 bulan, keamanannya cuma jaga itu. Kotaknya ini Pak kita beli itu 1.250.000, 1.350 apa 1.250, 1.350 satu kotak. Yang kemarin kita plot ke situ 18 itu kita belikan 18 karena cukup itu kita belikan 18 dulu.
Yang lainnya untuk istilahnya alat untuk meras biar lebih steril, pakai apa stainless, pakai tenaga apa mesin, tinggal nggak pakai. Kalau dulu manual pakai itu Pak, pakai jenengan kalau tahu orang dulu pakai kerudung yang agak kerudung tapi yang nggak kayak gini, yang agak longgar-longgar itu Pak, sarangnya dimasukkan di situ, di kerudungnya 2 orang diperes gini Pak. Kita juga menghasilkan lebah liar dalam arti lebah yang ada di hutan. Ini ada Pak, banyak di hutan. Tapi kalau itu kita belum tentu dapat sehari, belum tentu dapat setengah botol aja, belum tentu. Kalau rezeki mungkin sehari segini, dapat segini apa 2 botol gini. Kalau meresnya ya manual pakai itu. Monggo Pak Ari. Meresnya masih kalau manual itu pakai itu Pak, pakai ya itu. Belum bisa, tidak bisa dimasukkan ke mesin yang kita blower, istilahnya kita blower. Mungkin itu Pak sedikit, nanti mungkin Pak Pol akan mempraktekkan gimana kalau manen, kalau bisa nanti di sini kebetulan ada itu Pak. Nanti bisa kalau jenengan ngikuti monggo, yang dekat, ingin mendekat monggo, tapi ya siap-siap dintop ya. Yang TA provinsi, TA kabupaten, bupati sudah pernah dintop. Monggo kalau yang ingin merasakan gimana rasanya dintop lebah monggo. Oke, nanti yang mungkin kalau sama ngentup gini. Itu mungkin sedikit ilustrasi terkait yang disampaikan Pak Polo tadi. Kalau kita sama glukosa enak Pak, tinggal gula direbus, ditaruh aja di kotak-kotak sini, nggak usah ngembala, tapi kualitas madunya beda. Yang secara tradisional, secara ngetes madu ini katanya peternak yang itu profesional itu Pak, taruh di sendok, jenengan lilin jenengan nyalakan, madunya jenengan sendok itu yang ada madunya jenengan panaskan. Semakin madu itu mengental, mengkristal, itu dipertanyakan keasliannya. Tapi kalau madu itu semakin mencair, malah kayak air, itu bisa dikatakan asli ya. Katanya kan dicelup pentol korek atau apa yang lebih mudahnya itu. Coba jenengan kalau punya zaman, kalau mengkristal ada itu dipertanyakan keasliannya. Tapi kalau lebih itu keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Katanya peternak itu. Yang paling enak randu nih, kebetulan enggak punya nih Pak yang randu nih ya. Enggak ada. Randu itu Pak ya. Yang warnanya memang kayak gini. Kalau yang lokal itu biasanya gini Pak, hitam Pak. Ini yang asli dari hutan. Kalau yang ini istilahnya yang kayak gini, Australia mellifera. Nah, kayak gini warnanya. Jangan coba, beda-beda rasanya. Ada madu yang pahit, ada juga. Yang pahit, madu bukan manis, pahit ada. Madu yang untuk keperluan khusus ada, madu herbal. Sama tanya nanti Pak Polo. Untuk bapak-bapak nanti ada madu herbal. Untuk keperluan istilahnya ya. Enggak. Kelanceng kita nggak kalau kelanceng ya nanti sama tak bawakan satu-satu lah buat sama bantu promosikan, tapi nanti ya mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Yang jelas kami selaku kepala desa dan pengembang biak lebah tetap mengharapkan adanya bimbingan, adanya binaan kedepannya, kita bisa lebih maju lagi menjadi PAD, juga mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat kita. Saya tadi kalau memang sebenarnya saya ingin buka wisata edukasi Pak. Kita sudah koordinasi sama Perhutani ya di lingkungan situ Pak. Rencananya bumi perkemahan sama edukasi petik madu gitu rencana. Inovasi kita sementara yang gencar ini Pak untuk anak-anak. Stik honi madu juga Pak, tapi kemasannya kayak gini. Kemarin yang waktu di pameran UMKM di
di Sunrise ya, Sunrise kemarin itu yang Menteri BUMN yang laris manis yang ini 3 ribuan, yang laris manis yang 3 ribuan kita jual 3 ribuan. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Pak Kepala Desa Kemelaki yang sudah memberikan gambaran secara umum. Nanti akan kita liput lebih detailnya setelah sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Kami juga sampaikan selamat datang Bapak Ari Manuhutu, staf ahli Bupati Mojokerto di lokasi Kampung Madu Desa Kemelaki. Berikutnya kita akan berikan kesempatan pada Bapak Kepala Dinas Kominfo yang akan menyampaikan arahan dan informasi. Nanti kita akan sharing dan evaluasi terkait kegiatan kita hari ini. Pada Bapak Dr. Andes Ardi Septianto MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Kemelaki, yang saya hormati Pak Polo, Pak Polo, yang saya hormati rekan saya Kepala Staf Ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM, teman-teman media yang saya cintai dan banggakan. Syukur alhamdulillah saya bisa sampai sini teman-teman. Tadi kalau nggak saya telepon lagi mungkin sampai Lamongan Pak, liwat rono gak ono petunjuk alhamdulillah balik bisa sampai sini. Mohon maaf telat karena saya hari ini juga ada giat di Surabaya nanti dari tol ke tol tadi. Yang jelas saya terima kasih kepada Pak Kades bersedia menjadi tuan rumah untuk Isoma di etapa ketiga ini, dan juga sekaligus terima kasih kepada teman-teman media hari ini bisa tuntas mulai Candi Brau Candi Brau, kemudian Tanjungan, yang terakhir mungkin di sini. Teman-teman sekalian, sebagaimana mungkin yang pernah kami sampaikan pada saat rapat yang diwakili oleh beberapa koordinator, bahwa kegiatan ini tujuan utamanya adalah pemerintah kabupaten ingin ikut andil ya dalam program-program yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kita tahu bahwa adanya pandemi COVID ini semua terpengaruh dengan kondisi COVID ini. Oleh karena itu, dengan kerjasama dari teman-teman sekalian, ini harapannya bisa lebih dipercepat kebangkitannya. Dan sebagaimana juga kita tahu, pemulihan ekonomi itu harus pentahelik, multi pihak, ya, dari akademisinya juga harus hadir. Sekarang masyarakat pemerintahannya, pemerintah desa ini juga hadir, dari pengusaha hadir, dan yang jelas peran media ini juga turut punya andil besar dalam ikut melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kampung Madu ini sudah di launching berapa bulan yang lalu Pak Kades, waktu itu 1 tahun, hampir 1 tahun yang lalu. Nah, dengan bantuan teman-teman sekalian, harapannya adalah nanti bisa semakin besar lagi, bisa dimasifkan. Makanya ini juga kami atur ya, untuk yang destinasi-destinasi baru ini, teman-teman media yang punya jangkauan yang lebih luas tes untuk objek-objek yang relatif baru. Teman-teman sekalian, di sesi terakhir ini kami memang sering ada minta tanggapan dari Panjenengan semuanya. Kira-kira dengan destinasi yang sudah sampean kunjungi ini kurang lebihnya, ya kurangnya aja lah, kurang kira-kira di mana ya? Biar dari sisi pemberitaan ini bisa menarik dilihat, bisa apa yang kira-kira
Nah, ini barangkali bisa disampaikan ke kami. Nanti kami dan teman-teman dari sasaran objek wisata ini bisa memperbaiki diri. Ke depan ya harus lebih baik lagi. Output atau endingnya atau outcome-nya itu adalah nanti ya semakin banyak orang kepingin lihat Kampung Madu itu kayak apa sih. Nah, Pak Kades ini juga ada masuk, sekali datang habis itu kapok itu caranya. Teko ditentupi tawan Pak Kades kira-kira kapok. Ya enggak, artinya beberapa hal yang perlu ada di sini yang biar menarik. Yang jelas kekurangan di sini mesti satu, panas Pak, itu mungkin ya. Nah, ini kelebihannya dengan objek-objek wisata yang dari sisi kekurangan ini bagaimana atau apa yang kira-kira bisa disumbangsihkan sarannya bagi teman-teman kita, bagi Pak Kades, bagi Pak Polo, bagi Bumdes yang ada di sini, biar segera bisa menjadi perbaikan bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan prolog. Dan saya pikir karena sudah siang, ini tak pikir tadi sudah makan siang belum ya? Lah ya. Tadi Mbak Rosa makan dulu aja tak gitu kan tadi. Ali. Agar lebih singkat aja, wes sudah satu dua usulan atau saran kami persilakan. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak, perkenalan Pak, saya Tamam, wartawannya Metro TV Pak, di Mojokerto Raya, seperti itu. Jadi kalau press tour ini Pak Ardi ya, itu menurut saya konsepnya sudah bagus Pak, konsepnya intinya sudah bagus, tapi mungkin waktunya Pak. Jadi mohon maaf, kita kan jurnalis televisi Pak ya, dituntut memvisualisasikan objek seperti itu. Nah, memang penjenengan juga tahu ide ini kan juga spontan juga. Alhamdulillah bisa terwujud dengan bantuan bagian umum, Pak Soyong, kendaraan dan sebagainya. Nanti terkait isi atau substansi kegiatan akan kita lakukan perbaikan. Betul Pak Kades, kalau ngomong Kampung Madu itu mesti subjeknya kampung kan ya. Kampung berarti nanti yang ditonjolkan yang gambaran kampungnya. Madunya, perkara madunya ada di mana-mana nanti bisa. Jadi mungkin itu untuk brandingnya biar lebih Kalau Kampung Madu visualnya kayak gini, saya sepakat Mas Tamamik, itu Kampung Madu ya. Apa namanya? Oh gitu ya. Yang timbalang ya. Ya, artinya apapun ini sesuatu yang menarik, belum tahu ono. Kampung Madu ini belum pernah ada. Tahu krungu nggak? Tahu krungu ya. Ini ide yang menarik, tinggal nanti beberapa hal yang perlu ditambah kurangkan nanti bisa dilakukan sambil jalan Pak Kades. Kita terima masukan teman-teman biar nanti bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan dan saya yakin dengan dibantu publikasi akan lebih banyak orang mengenal Kampung Madu. Tinggal itu tadi benar Pak Kades. Nek wis akeh wong kepingin lho, mesti kepingin rene. Bagaimana kita mempertahankan orang kepingin rene ini harus gak kapok. Kan kayak wong tuku itu ya, dipromosikan, wih ku enak jajan ini. Begitu mari runu dipangan, mari mulai kapok, kayak lo harun. Nah, jangan sampai begitu. Itu saja. Jadi itu penting karena nanti biasanya warung nek kaitan buka mesti laris. Mempertahankan agar laris terus, iki yang susah. Makanya perlu inovasi dan sebagainya agar bisa lebih kunjungannya dan sebagainya itu lebih stabil gitu ya Pak Kades. Baik, kalau nggak ada karena sudah siang ini teman-teman pasti sudah pada lapar nggih. Iya, mohon maaf sekali tadi saya memang yang ini nek rangkep begitu Pak. Saya sumpah ini tadi jam 1 harusnya ini ada pelantikan, enggak, saya nggak ke sana, pelantikan guru apa dari gitu Pak. Iya.
Terima kasih teman-teman, silakan habis ini kita bisa makan siang, dan saya terima kasih untuk etapa ketiga ini bisa berjalan lancar sama dengan di Desa Kemlaki ini. Kita akhiri doanya siapa ya? Enggak ada. Ya wis dongane bismillahirrahmanirrahim aja ya. Nggih, terima kasih, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.